kembali bersama kami di segmen Sehat. Dan sebelumnya sebenarnya kami sudah menerima telepon dari Ibu Jenny, tapi karena mungkin jaringannya agak terputus, jadi saya sampaikan saja apa keluh kesah pertanyaan dari Ibu Jenny kepada dokter. Dokter, jadi Ibu Jenny ini bertanya, ada beberapa orang di kantornya yang sudah divaksin begitu. Nah, tapi pertanyaannya kok bisa terkena COVID-19? Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sudah divaksin tapi malah terkena? Baik, jadi sebetulnya pengertian divaksinasi itu mencegah seseorang terkena penyakit, tapi lebih tepatnya lagi mengurangi risiko untuk terjadinya penyakit. Jadi seperti vaksin Sinovac itu efekasinya kan 65%. Artinya seseorang yang sudah divaksinasi, dia risiko untuk terkena sakit sepertiga. Namun orang yang tidak divaksinasi, dia risiko untuk terkena COVID 3 kali lipat. Itu sebetulnya maknanya. Karena perlindungan vaksin tidak 100%. Dan sekitar kita belum semuanya divaksin. Jadi kita tetap risiko terpapar. Tapi harapan kita, kalau misalnya kita terpapar, dan data menunjukkan yang terkena COVID setelah divaksinasi, baik pada suntikan 1 atau suntikan 2, itu lebih ringan. Ya, kebanyakan tidak dirawat di rumah sakit. Ya, angka kematian yang terkena sangat rendah. Jadi emang betul yang sudah divaksinasi bisa terkena, namun biasanya lebih ringan. Jadi nggak sampai sesek, nggak sampai dirawat di ICU, amit-amit ya, jangan sampai meninggal. Ya, namun tetap ada risiko, karena itu tetap jaga jarak, cuci tangan, jangan ngobrol di ruangan tertutup, di ruangan terbuka. Kalau ketemu atau ngobrol jangan lebih dari 15 menit, cari selalu ruangan yang ventilasinya natural, artinya udara terbuka, angin bertiup keras, ya. Dan itu udah mengurangi risiko. Kita ini sekarang bukannya menjaga supaya jangan terkena infeksi, tapi mengurangi risiko terkena infeksi. Karena masih banyak orang yang belum kebal. Ya, yang udah kebal pun kalau lalai, si virusnya masih ada. Jadi hati-hati. Ya, jadi masih mungkin. Kalau tadi itu rekan saya ada berapa orang tadi kan, yang divaksinasinya kan ada berapa orang. Kalau dihitung proporsinya juga sangat rendah. Ya, jadi lebih baik divaksin daripada tidak divaksin. Oke, dokter, ini kita buka penelpon lagi. Sudah ada Pak Burhan dari Jombang. Selamat pagi Pak Burhan, silakan Pak, apa yang ingin ditanyakan oleh dokter? Kemarin kami kan dapat vaksinasi, mau ikuti vaksinasi, cuma karena usia kan 63. Ya. Halo? Iya, silakan dokter. Jelas Pak, silakan. Iya, usia 63, vaksinasi, cuma kami kan punya riwayat kesehatan, ginjal kami tinggal 1 dari semenjak 2005. Iya. Nah, dari pemeriksaan tidak diizinkan untuk divaksinasi. Itu bagaimana itu? Apa memang seharusnya memang begitu? Oke. Ya. Oke, langsung dijawab dokter. Ya, tadi saya sudah sampaikan, tentu saja vaksin ini diberikan kepada orang sehat supaya efek perlindungan yang didapat optimal. Kalau memang Bapak mengalami suatu penyakit, dalam hal ini barangkali kronis, dan fungsi ginjalnya terganggu, tentu saja tidak aman untuk diberikan vaksin ini. Jadi lebih aman untuk tidak divaksin. Ginjal kami tinggal 1, sedang operasi sejak tahun 2005. Maksud saya, fungsi ginjal yang satu lagi bagaimana? Masih sehat, cuma kami tahun 2005 itu kami dioperasi karena fungsinya ginjalnya mengecil dan ada batu, terus dari profesor dokter itu memang seharusnya harus diambil ginjal itu. Satu-satunya jalan keluar harus diambil supaya tidak berpengaruh ke ginjal yang lain. Sekarang Bapak udah diperiksa fungsi ginjalnya?
Ya pada waktu kemarin vaksinasi sih enggak, cuma kami kan datang diundang untuk vaksinasi karena usia kami kan masuk lansia 63. Oh, Bapak sekarang ke dokter ginjal Bapak dan minta dicek fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya normal, ya minta surat pengantar dari dokter ginjal untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk divaksin. Oh Oke. begitu. Oke, jadi Ya. intinya adalah harus konsultasi dulu meskipun memang sudah sehat dari beberapa tahun lalu karena memang ginjalnya yang satunya sudah diambil gitu ya, dokter Iya. ya. Ya, pastikan bahwa fungsi ginjal yang tersisa normal sehingga Bapak bisa Oh divaksin. begitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Iya, oke. Burhan. Jadi harus konsultasi lagi ya yang ginjal Saya satunya kira sudah fungsinya itu waktunya, Pak. bagaimana gitu ya. Untuk saya anjurkan kontrolnya setahun sekali. Oh, Iya, bukan iya, gara-gara general check up vaksin benar. aja. Iya, saya setahun sekali general check up betul. Nah, kalau setahun sekali ya silahkan kerjakan sekarang Pak, supaya besok bisa divaksinasi. Oke. Bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih juga dokter untuk tadi jawabannya. Oke, dokter, berhubungan lagi tadi sama yang pertanyaan sebelumnya dari Ibu Jadi kan tadi kata dokter bilang sebenarnya intinya vaksinasi bukannya kita jadi terhindar dari COVID, tapi mengurangi efeknya. Nah, pertanyaannya, Mengurangi risiko. dokter, mengurangi resiko. Pertanyaannya adalah kan ada nih ya viral ya dok ya, entah kita memang belum tahu ya sebenarnya, tapi viral di media sosial kejadian sudah vaksinasi salah satu guru, tapi kemudian setelah mendapatkan vaksinasi justru malah lumpuh. Nah ini apa ada kaitannya antara setelah vaksinasi atau justru memang tidak ada sama sekali kaitannya? Jadi Jumat kemarin Komnas bersama Komda telah mengadakan audit bersama mengenai ibu guru ini. Ibu guru ini berangsur sembuh, sudah keluar dari rumah sakit. Minggu ini ibu guru ini akan kita lihat itu ya, udah nggak lumpuh, ya udah bisa lihat. Ya. Jadi kami udah mengumpulkan data. Komda Jabar telah melakukan investigasi, kemudian dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, diperiksa oleh tim ahli, dokter spesialis syaraf mendiagnosis ibu guru ini Guillain-Barré. Guillain-Barré itu ya seperti sebangsa autoimun, ya dia menyerang syaraf, kemudian menyebabkan kelumpuhan sementara, kemudian setelah itu berangsur sembuh. Seperti yang diperlihatkan oleh ibu guru ini. Jadi ibu guru ini udah pulang, minggu ini akan kontrol di Rumah Sakit Hasan Sadikin, penyakitnya Guillain-Barré. Ya kami mencari bukti tentunya keterkaitan dengan vaksin. Kan kita lihat data fase 1, data fase 2, data fase 3. Karena untuk menyatakan ada keterkaitan, nomor 1 harus ada waktu yang cocok. Jadi mulai diberikan vaksin sampai terjadinya kejadian, dan ada kemungkinan lain. Si ibu ini divaksinasi yang kedua. Jadi artinya vaksin ke-1 nggak ada apa-apa. Vaksin kedua kemudian timbul gejala, terus dilihat waktunya nggak langsung beberapa hari setelahnya. Kemudian kita bandingkan dengan laporan clinical trial fase 1, fase 2, fase 3. Nggak ada nih gejala yang ditunjukkan oleh ibu guru. Kemudian kita lihat diagnosisnya apa? Diagnosisnya Guillain-Barré. Gimana insidensnya? Guillain-Barré itu 1/100.000 pada populasi normal. Kalau nggak ada vaksin, jadi cukup sering, ya. Jadi tidak bisa menyatakan bahwa ini terkait imunisasi karena memang datanya menunjukkan demikian. Tapi tentunya ini menjadi catatan, kita pantau terus, ya. Kita lihat juga data-data dari daerah lain, dari dunia, dari artikel, dari jurnal, dari ilmiah, sehingga nanti mungkin kita bisa menentukan jawaban, tapi saat ini tidak cukup bukti untuk mengkaitkan kejadian ini dengan pemberian imunisasi. Jadi sama-sama kita berdoa agar ibu ini pulih 100%, ya. Tapi alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Dr. Hindra Irawan Satari, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi sudah berbagi banyak informasi kepada kami. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Terima kasih dokter. Silakan.